الفاتحة إلى حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح جميع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والمساكين والهباء من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. اللهم تقبل جميع الحاجات، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونوينا أن نحضر هذا المجلس كما نوى أسلافنا وشيوخنا الصالحون أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ونستهدر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المجلس وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bi lughati sayyidil mursalin wa minal anbiya'i an-nafi'in lil ummah wad din. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Para perindu ridho Allah Subhanahu wa taala dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa memanjakan kita dengan nikmat-nikmatnya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah banyak sekali. Bahkan dikatakan la tu'addu wa la tuhsa. Tidak bisa dihitung dan juga tidak bisa dikira-kira. Kalau kita mendapatkan nikmat kemudian bersyukur mengucapkan alhamdulillah, itu adalah nikmat yang kita ketahui. Tapi nikmat yang tidak kita ketahui itu jumlahnya lebih banyak para hadirin. Makanya Allah itu memerintahkan kita dengan tegas di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita ingin tambahan nikmat,
maka caranya hanya satu, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya saya ingin mendapatkan tambahan nikmat, dan panjenengan juga kepingin mendapatkan tambahan nikmat. Terus nggih? Gak ada di antara kita itu yang punya keinginan, ya Allah kurangi nikmat saya ya Allah, sudah kebanyakan ya Allah. Kok kadosi mboten wonten. Pasti kita itu meminta tambahan nikmat. Maka caranya agar nikmat itu ditambah oleh Allah, dia bersyukur. Sedikit disyukuri, banyak dia disyukuri, maka Allah akan menambah nikmatnya yang lain untuk kita para hadirin. Bahkan Allah mengancam kita di dalam Al-Quran di ayat setelahnya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita kufur nikmat itu berarti mengeluh, kemudian sambatan, sumpek, stres. Maka ketika kita mengeluh sambatan, apa yang terjadi? Inna adabi lasyadid. Jadi adabnya Allah pedih. Nikmat gak terasa nikmat, bahkan suatu saat nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Makanya para hadirin, ayo kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan sekarang kita hitung-hitung nikmat Allah. Nikmat Allah yang senantiasa diberikan olehnya kepada kita, yaitu nikmatus sehah wal afiyah. Allah memberikan kepada kita nikmatul iman dan nikmat Islam. Allah memberikan kepada kita nikmat kesempatan, nikmat hidup. Kemudian Allah memberikan kepada kita nikmat istiqomah, bisa beribadah kepadanya. Itu semuanya adalah nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Karena tentunya hidup di dunia ini hanya sebentar. Bahkan yang panjenengan sudah mengetahui, satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Makanya kalau ada manusia hidupnya itu di dunia 70 tahun meninggal dunia, berarti kalau waktu akhirat dia hidupnya cuma 1,5 jam para hadirin. Jadi ternyata cuma singkat nih, sangat singkat sekali hidup di dunia ini. Umur 70 tahun berarti dia di akhirat masih 1,5 jam. Nah, maka kita diberikan oleh Allah nikmat hidup ini, maka kita syukuri dengan gunakan kehidupan ini sebaik-baiknya. Digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan digunakan untuk senantiasa bertobat dari segala macam dosa. Karena kita itu para hadirin berbentuk manusia. Nah, kalau kan panjenengan kan menungso, alhamdulillah. Jadi kita itu manusia seutuhnya 100% selama hidup di dunia. Tapi nanti ketika kita sudah meninggal dunia para hadirin, ketika dibangkitkan oleh Allah, belum tentu kita berwujud seperti ini. Nah, kita contohkan orang lain, bukan kita. Ada hamba Allah ketika nanti dibangkitkan oleh Allah di akhirat, itu berwujud seperti tikus. Jadi ketika dia di dunia berwujud manusia, tapi nanti ketika dia di akhirat dibangkitkan oleh Allah, wujudnya seperti tikus. Nah, kok bisa Allah bangkitkan dia dengan wujud tikus? Karena ketika di dunia perilakunya seperti tikus. Perilaku tikus itu seperti apa? Suka acak-acak barang yang sudah dirapikan. Jadi panjenengan misalnya naruh baju di lemari, kemudian kok ada tikus, bajunya panjenengan gak aman. Maka di rumah kita para hadirin, kalau ada kucing, kita masih menganggap rumah kita aman. Kalau di rumah kita ada semut, kita anggap rumah kita masih aman. Sebesar apapun rumah kita, kok panjenengan buka pintu akhirnya tikus masuk, satu aja, panjenengan sudah gak nyaman berada di rumah. Leres ya? Padahal cuma tikus satu kecil, apalagi tikusnya besar botak. Masuk rumah kita, satu aja kecil. Masuk rumah kita, kita sudah kepikiran, takut merusak kabel, akhirnya konslet. Takut nanti merusak kayu, akhirnya kayu pada keropos, rusak semua.
Maka ada manusia ketika hidup di dunia perilakunya seperti tikus. Sehingga dia itu kerjaannya merusak. Kemudian kalau dikasih amanah berkhianat. Nah, itu adalah perilaku tikus. Maka orang-orang seperti itu nanti ketika dibangkitkan oleh Allah di akhirat wujudnya seperti tikus. Ada juga nanti di akhirat itu ketika manusia dibangkitkan wujudnya seperti harimau. Seperti singa. Kenapa kok mereka dibangkitkan oleh Allah berwujud singa? Karena ketika di dunia perilakunya seperti harimau. Harimau niku napa? Sak menange dhewe. Maka kalau panjenengan ke hutan, pasti raja hutan itu singa atau harimau. Padahal di hutan nggak pernah ada pemilihan umum. Tapi selalu yang menjadi rajanya di hutan itu selalu singa, selalu harimau. Nah kemudian harimau itu ketika dia sudah bisa berkuasa, zalim sana sini. Zalim kepada hewan ini, zalim kepada hewan itu. Hewan ini dimakan, hewan itu juga dimakan. Maka kalau ada manusia perilakunya seperti harimau di dunia para hadirin, berbuat zalim sana sini, apalagi ketika dia menjadi pemimpin menzalimi rakyatnya, maka dia nanti di akhirat ketika dibangkitkan berwujud harimau. Dan itu bukan nikmat ya. Alhamdulillah kalau nanti saya berwujud harimau, melambangkan keberanian. Buatan itu siksa dari Allah. Dan ada juga para hadirin manusia yang dibangkitkan oleh Allah nanti di akhirat berwujud kerah. Naudzubillah min dzalik. Nggih, kerah niku basa Inggrisnya the ketek. Nggih, jadi kerah. Maka kenapa kok dibangkitkan berwujud kera? Karena di dunia perilakunya seperti kera. Kera niku napa perilakunya seperti apa? Rakus. Rakus. Jadi dia punya prinsip hidup itu triple H. Triple H kan berarti hanya ada 3 nih. H sama H. Kepanjangannya napa? Halal haram hantam. Nggak peduli. Kan wonten menungso niku sing dawuh ngeten, sanes dawuh ya. Ada orang yang ngomong gini, nyari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Kan ngeten nggih. Nah, maka kalau sama-sama sulit kan lebih baik cari yang halal. Seperti itu. Maka dan juga ada yang mengatakan seperti ini, enggak tahu ini benar atau enggak. Kenapa kok panjenengan korupsi? Karena dia menjawab dengan entengnya, karena gaya hidup haram gak cukup pakai duit halal. Masya Allah. Jadi dengan mudahnya ngomong seperti itu. Maka manusia rakus seperti ini, ya mungkin dia ketika di dunia wajahnya tampan, ganteng, gagah, mungkin kaya raya, tapi nanti ketika di akhirat dibangkitkan oleh Allah berwujud kera. Dan itu sudah adab. Kita dibangkitkan oleh Allah berwujud kera, berwujud tikus. Meskipun gak diapa-apain sama Allah, gak diadab, cuma kita berubah jadi tikus, itu sudah siksaan. Itu sudah disiksa oleh Allah para hadirin. Ternyata sudah diganti dengan wujud tikus, kera, harimau dan hewan-hewan yang lain masih disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ternyata memang hidup di dunia yang cuma sebentar ini adalah modal utama untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini cuma sebentar tapi mempengaruhi nasib kita di akhirat. Maka ini adalah nikmat lagi dari Allah para hadirin. Kulolan panjenengan dimudahkan oleh Allah untuk sholat berjamaah. Banyak yang nggak bisa sholat isya berjamaah, tapi alhamdulillah kulolan panjenengan ditakdirkan dimudahkan oleh Allah untuk sholat isya berjamaah. Dan semoga kulolan panjenengan sakit istiqomah sholat 5 waktu berjamaah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita diberikan oleh Allah panjang umur, fisih, wa'afiyah, wa fi ta'atillah, dan semoga hajat kulolan panjenengan dikabulkan oleh Allah dan nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, langsung kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat ke-52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma,
afauna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Maka di sini Allah ingin menampakkan kepada hambanya bagaimana maha kasih sayangnya Allah kepada semua hambanya, para hadirin. Allah ternyata sangat mencintai hambanya meskipun hamba tersebut berkali-kali melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat yang sebelumnya Bani Israel ini kan selalu bikin ulah, selalu bikin masalah. Kalau di situ ada Bani Israel pasti ada masalah. Pertama, Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Sudah selamat, sudah aman, maksiat lagi. Kemudian Bani Israel disuruh menyembelih sapi, nanti ini disuruh menyembelih sapi. Tapi nggak mau, masih nanya sapinya seperti apa, warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Kemudian disuruh masuk Masjidil Aqsa dalam keadaan terhormat, disuruh masuk Masjidil Aqsa dalam keadaan sopan, malah yang masuk ngapunten nggih, duburnya duluan. Bani Israel. Jadi disuruh masuk dengan hormat, sopan, malah masuknya itu membelakangi. Jadi kita tuh masuk masjid ini duburnya tuh kayak dirukukkan gini, biar masuk. Nah ini berarti dia mengejek Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian juga Bani Israel yang terbaru di ayat sebelumnya, mereka pingin Nabi Musa itu mendapatkan kitab wahyu dari Allah. Mereka punya permintaan khusus, wahai Musa, kami ini punya keinginan engkau diturunkan oleh Allah wahyu berupa kitab. Maka nanti kita akan mengikuti kitab tersebut, kita akan berpedoman dengan kitab tersebut sehingga kita nggak tersesat. Akhirnya Nabi Musa pamitan kepada umatnya 40 hari. Saya 40 hari mau beribadah kepada Allah sendirian, saya mau berdoa agar Allah menurunkan kepada saya kitab. Ditinggal 40 hari. Nah, 40 hari itu kan Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, kitab Taurat. Ketika Nabi Musa kembali kepada umatnya, ternyata mereka malah menyembah anak sapi. Ditinggal 40 hari malah menyembah anak sapi, malah murtad semua. Tapi apakah Allah marah kepada mereka? Ternyata Allah malah mengatakan summa, kemudian afauna ankum, kami memaafkan kalian, kata Allah. Di summa, kemudian afauna ankum, kami memaafkan kalian wahai Bani Israel. Min ba'di dzalik, setelah kalian melakukan hal-hal yang konyol niku, yang sangat banyak itu, kenapa Allah mengampuni mereka? La'allakum tashkurun, agar kalian itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka punya kesalahan yang sangat banyak, Allah mengampuni mereka dengan tujuan agar mereka itu bersyukur kepada Allah. Wujud rasa syukurnya gimana? Bertaubat, kemudian gak mengulangi kesalahan. Tapi ternyata mereka gak mau bersyukur. Diampuni oleh Allah, mereka gak bertaubat, malah mengulangi lagi, sampai apesnya para hadirin, sampai Bani Israel yang hidup di akhir zaman itu tetap seperti itu. Cengkal-cengkal, gak ada yang mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai Bani Israel yang hidup di akhir zaman ini, mereka yang berbuat salah, tapi ketika mereka dizolimi dengan hal yang serupa malah ngaku korban. Ini Perdana Menteri Israel kan nyerang Palestina dengan cara yang sangat zolim. Bayi dibunuh, orang yang sudah tua dibunuh, kemudian rumah sakit dibom, dihancurin, semuanya hancur. Penjahat mereka itu. Tapi ketika Israel diserang, mereka mengatakan ini berbahaya, ini melanggar napa niku HAM, napa pripun lah, kita kurang paham bahasanya. Intinya mereka playing victim, mengaku kalau mereka itu korban. Nah, ini Bani Israel. Sampai di tahun 2025 masih konyol aja kerjaannya. Nah sehingga
Bani Israel sampai akhir zaman pun kayaknya mereka kesulitan untuk mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke pembahasan. Ini Allah punya kasih sayang para hadirin bukan hanya kepada Bani Israel saja. Tapi Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu maha mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Rahim, maha kasih sayang kepada hambanya, itu kepada semua hambanya. Tidak ada kotak-kotak. Jadi pokoknya kalau kita mengaku hamba Allah, maka kita bisa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis qudsi. Hadis qudsi ini berarti bukan Al-Qur'an, tapi memang yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi disampaikan oleh lisannya Nabi Muhammad. Maka ada hadis qudsi yang menyebutkan Allah ketika melihat hambanya bermaksiat, kemudian hamba tersebut bertaubat kepada Allah, maka Allah itu memanggil malaikatnya. Wahai malaikatku, sini kamu. Coba lihat hambaku itu. Hambaku berbuat dosa, kemudian dia bertaubat. Saksikanlah wahai malaikatku, aku ampuni dosanya. Kemudian hamba tersebut namanya manusia, ge. Manusia itu kan punya hawa nafsu. Kalau malaikat itu stabil kebaikannya. Jadi malaikat itu makhluk yang jelas, stabil kebaikannya, nggak pernah melakukan kejelekan. Setan stabil kejelekannya. Setan itu berarti melakukan kejelekan stabil, nggak pernah setan itu punya keinginan berbuat baik. Nah, kalau manusia ini pinplan, kadang baik, kadang buruk. Hari ini baik, besok buruk. Jadi la ilaha ula wala ilaha ula, nggak kesana nggak kesini, itu manusia. Nah, maka kulolan panjenengan ini kan imannya naik turun, kadang baik, kadang buruk, kadang berbuat baik, kadang berbuat dosa. Nah, sehingga hamba tersebut yang sudah diampuni oleh Allah berbuat maksiat lagi, bertaubat lagi, malaikat dipanggil. Wahai malaikatku, dia bertaubat lagi, tak ampuni. Kemudian ketiga kali diulang lagi, malaikat dipanggil. Saya ampuni, kata malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat mungkin gregetan semerap dengan marah sama manusia. Ya Allah, manusia ini kok kurang ajar banget ya Allah. Sampai kapan engkau akan mengampuni dosa-dosanya manusia? Sampai mereka bosan minta ampun, baru setelah itu aku nggak mengampuni. Jadi ternyata kalau ada seorang hamba gak diampuni oleh Allah, berarti bukan salahnya Allah, tapi salahnya kita yang sudah bosan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berbuat dosa, tobat terus seperti itu, akhirnya mati. Akhirnya kelolaan panjenengan masuk surga para hadirin. Karena Allah itu tidak akan membiarkan hambanya tangannya itu ditaruh di atas seperti ini, hambanya itu mengangkat tangan, kemudian ketika tangannya itu diturunkan, Allah itu tidak akan membuat hamba tersebut kecewa. Jadi ketika hamba tersebut menurunkan tangannya, semua hajatnya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di Al-Qur'an itu ada ayat yang begitu luar biasa. Ud'uni astajib lakum. Nah, maka di zamannya Abu Laith. Jadi dulu ada seorang faqih, orang yang ahli fikih para hadirin, namanya itu Abu Laith. Jadi lam ya sa Laith. Beliau adalah seorang ulama besar di zamannya. Kemudian ada sekelompok jamaah yang menghadap kepada beliau. Wahai imam, kami membaca ayatnya Allah yang berbunyi ud'uni. Doalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan. Tapi kok kita ini sudah berdoa bertahun-tahun lamanya, kenapa kok nggak dikabulkan doa kami? Nah, ini kayaknya keluhannya kelolaan panjenengan gitu. Jadi kita sudah berdoa setiap saat, bertahun-tahun, bahkan mungkin belasan tahun, tapi kadang doa-doa kita belum kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Abu Laith menjawab,
Doamu tidak dikabulkan oleh Allah mungkin karena dua hal. Yang pertama, kalian berdoa dengan qalbun ghafil. Kita tuh berdoa kepada Allah dengan hati yang lalai. Maksudnya nopo? Hati yang lalai itu ya hanya pertama ya hanya amin 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 amin. Gak tahu apa gitu loh. Gak tahu apa yang kita minta. Nah makanya kadang ketika ada seorang imam berdoa, kadang yang dikabulkan itu ya hanya doanya imam. Kenapa? Karena imam pasti serius berdoa. Tapi kadang ketika makmum dengerin imam berdoa kok nggak selesai malah amin 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 amin. Nah, gimana mau dikabulkan wong doanya saja, mengaminkan doa saja dia itu nggak ikhlas. Nanti nggih. Makanya nopo niku ketika kita berdoa kepada Allah, kalau ingin dikabulkan pertama yaitu hati jangan sampai lalai. Maksudnya kita serius memohon kepada Allah. Dan yang dimaksud juga hati lalai itu kadang kita memohon kepada Allah nggak tahu apa yang kita minta. Nggak tahu apa yang kita minta. Nah sehingga para hadirin dianjurkan ketika kita berdoa paling nggak kita tahu apa maksud dari doa kita. Jadi kalau kita misalnya berdoa pakai bahasa Arab paling nggak harus tahu arti dari doa tersebut. Agar ketika kita tahu apa yang kita minta, akhirnya kita mintanya serius, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan, jadi kata Abu Laith itu kemungkinan doa kita nggak dikabulkan oleh Allah yang pertama karena hati kita lalai, mintanya nggak serius atau nggak tahu artinya. Atau yang kedua, sebenarnya sudah dikabulkan oleh Allah, tapi kan kita nggak tahu karena pengkabulan doa itu dengan 3 cara yang pernah kita sampaikan. Yang pertama, dikasih sesuai yang kita minta. Yang kedua, dikabulkan dengan wujud yang lain. Yang ketiga, dikabulkan di akhirat. Nah, jadi kita tinggal husnudzon mawon nih. Contoh, ada orang itu minta duit kepada Allah yang sangat banyak. Ya Allah, beras akeh, duit akeh. Kan biasanya kan gitu gitu. Kalau kita berdoa kepada Allah kan ngoten. Beras akeh, duit akeh. Tapi kadang duit nggak banyak-banyak. Sudah minta kepada Allah agar dikasih duit banyak, tapi duitnya tetap segitu aja. Itu kadang Allah mengabulkan dengan bentuk yang lain. Napa niku? Ternyata panjenengan dikasih oleh Allah sehat, nggak pernah sakit sama sekali. Nah, berarti kan sudah dikabulkan oleh Allah, tapi dengan bentuk yang lain. Karena kalau kita itu ziarah rumah sakit para hadirin, rumah sakit kok ziarah nih. Maksudnya kalau kita ke rumah sakit kan pasti bayar. Daripada dikasih duit banyak akhirnya jantungnya bermasalah atau punya penyakit ini, penyakit itu. Sehingga kita punya duit hanya untuk nyangoni dokter. Makanya pernah saya itu ditanya sama seorang jamaah, kita juga bingung jawabnya gimana. Dia nanya gini, Ustadz hukumnya jadi dokter itu apa? Ya hukumnya jadi dokter ya baik karena dia tuh tujuannya menyelamatkan umat. Tapi gini Ustadz, saya itu pengalaman anak saya itu kan perempuan. Nah suaminya itu dokter. Pernah suaminya itu datang ke rumah dalam keadaan sumpek. Ditanya, Pak, apa kok sumpek Pak? Iya sumpek pasien sepi. Loh, gitu para hadirin. Akhirnya istrinya bilang gini, ya wis Pak, engko bengi tahajud, donga nang Allah, jane dikeki pasien sing akeh. Loh. Lah hukum jadi dokter apa ya? Tergantung niatnya kayak berarti. Berarti kalau bisa jadi mungkin kita ini sakit karena doanya dokter yang dikabulkan. Nah coba misalnya semua orang itu sehat, dokter kan nggih nangis nggih. Terus nggih, napa wonten mriki dokter? Nggih ngapunten. Nah, ini saya juga bingung dengan pertanyaan salah satu jamaah ini. Ya sehingga napa niku kita kembali ke pembahasan doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah kemungkinan karena dua hal. Yang pertama mungkin kita doanya kurang serius. Kurang serius dalam arti mungkin nggak tahu artinya juga. Atau yang kedua
sudah dikabulkan oleh Allah, tapi mungkin dalam bentuk yang lain atau nanti dikabulkan di akhirat. Tinggal kita mulai saat ini kalau berdoa yang serius dan husnudzon sudah dikabulkan oleh Allah, mungkin dalam bentuk yang lain. Ngoten mawon nggih. Jadi yang rugi adalah mereka yang nggak pernah berdoa. Itu manusia yang rugi. Kalau kita nggak pernah berdoa kepada Allah pasti rugi. Nah, kita kembali ke pembahasan para hadirin. Maka semua manusia itu pada akhirnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia. Saya banyak dosa, insya Allah pasti diampuni oleh Allah. Kulo panjenengan ini adalah makhluk yang setiap hari berdosa dan yakin pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali 5 golongan. Oke, maka ada seorang ulama bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu beliau dulunya seorang perampok. Kemudian beliau bertaubat dan serius dalam taubatnya. Akhirnya beliau menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam salah satu riwayat beliau Imam Fudail bin Iyad itu mengatakan khamsun, ada 5 hal min alamatis syaqawati. Oke. Ada 5 hal yang mana 5 hal itu menjadi sebab celakanya seorang hamba. Celaka niku bahasa Jawa napa Ibu? Ciloko nih. Jadi 5 hal ini menjadi sebab celakanya seorang hamba. Dan bahkan bisa jadi ketika dia meninggal dunia membawa salah satu dari 5 ini di akhirat pun dia tidak akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Napa niku? Yang pertama adalah al-qaswatu fil qalbi. Yang pertama adalah kerasnya hati. Maka hati itu terbagi menjadi 2. Sehingga panjenengan itu harus hati-hati dengan hati. Karena hati manusia itu tidak terdeteksi. Oke, saya punya hati, tapi apakah panjenengan bisa mendeteksi hati saya? Enggak bisa. Ibu-ibu punya hati semua, tapi saya enggak bisa mendeteksi hati panjenengan. Mungkin di antara panjenengan ada yang bilang gini, sampai jam piro ya? Nah, saya nggak tahu. Saya nggak tahu karena saya nggak bisa membaca hatinya panjenengan. Maka hati itu para hadirin harus selalu kita curigai. Maka orang itu kata Imam Ghazali, kalau selalu mencurigai hatinya, dia itu tidak akan melihat aibnya orang lain. Nah sekarang kan kebanyakan orang itu bukan ke sini tapi ke sana. Iku wong elek iku tambah elek sing kono tambah nemen. Nah niku jadi padahal yang perlu kita curigai itu hati kita sendiri. Maka kalau kita itu selalu melihat hati kita nggak bakalan menengok kepada kesalahan orang lain. Nah sehingga ciri-ciri hati yang keras itu apa? Dia lebih tajam penglihatannya kepada aibnya orang dan buta dengan aibnya sendiri. Itu ciri-ciri hati yang keras. Jadi kalau sudah melihat aibnya orang itu dia senang. Tapi kadang dia balut dengan istighfar. Kadang ngerasani tiang itu nggak pakai istighfar. Ya Allah, tonggoku kok ngono maneh astagfirullahaladzim. Pakai istighfar. Maka orang seperti ini berbahaya. Ini tanda hatinya itu keras. Karena dia itu lebih tajam melihat kesalahannya orang daripada kesalahannya sendiri. Maka kalau orang itu hatinya lembut, ketika dia kok tiba-tiba itu kesandung, atau tiba-tiba kok sumpek, atau kok tiba-tiba ada orang marah sama dia kembali mencurigai hatinya. Kenapa kok ya? Kok saya hari ini sumpek, kok ada orang itu cari gara-gara sama saya? Pasti saya karena berbuat dosa hari ini. Terus yang dicurigai dirinya. Jadi dia itu akan mudah introspeksi diri. Misalnya kok tiba-tiba suami melihat istrinya cemberut. Oh, apa aku tahu janji yo, tapi lali. Diiling-iling. Oh iya nggak emas. Kan akhirnya gara-gara lupa akhirnya cemberut. Tapi ada cerita lucu para hadirin. Ada seorang suami itu membawa istrinya ke toko emas. Oke, tapi ketika nyampe di toko emas, dia itu diem aja,
nggak mau beli ini, nggak mau beli itu. Mas, jenengan ini ngajak aku nang toko emas kok menengahi. Akhirnya suaminya bilang, diam adalah emas. Nah, ini berarti suami cap apa nih? Kan wonten kalimat yang diam adalah emas ya. Diam adalah emas. Maka hati yang keras para hadirin itu menyebabkan seorang hamba itu celaka. Naudzubillah min dzalik. Nah, sehingga untuk melembutkan hati caranya dengan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita terus beribadah seperti ini, panjenengan terus istiqomah sholat 5 waktu berjamaah, terus istiqomah ngaji misalnya, terus istiqomah berbuat baik, pasti setelah itu hati dengan sendirinya akan menjadi lembut. Nah, oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari 5 hal yang menyebabkan orang itu celaka. Yang kedua adalah jumudul ain. Mata itu kering. Maksudnya kering itu mata yang gak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kulolan panjenengan pasti pernah menangis, tapi nangisnya karena apa? Nangis karena gak bisa bayar cicilan, itu juga nangis. Nangis gak bisa bayar sekolah anak, itu juga nangis. Nangis karena ditinggal oleh orang tua, ditinggal oleh anak, ditinggal oleh saudara, itu juga nangis. Tapi yang dimaksud di sini para hadirin adalah kalau kita nggak pernah nangis karena takut kepada Allah, berarti kita adalah manusia yang celaka. Sehingga kalau kita itu ingat dosa-dosa kita, usahakan kita itu harus sampai menangis. Oke, sehingga sampai baginda Nabi Muhammad itu bersabda seperti ini, menangislah karena dosamu. Kalau nggak bisa menangis, ayo berusaha untuk menangis karena dosamu. Kalau masih belum bisa menangis, ayo terus berusaha menangis karena dosamu. Kalau masih belum bisa menangis, menangislah karena kamu nggak bisa menangis. Oke, sampai Rasul mengatakan seperti itu para hadirin. Nah, sehingga menangis itu kan tentunya bukan dibuat-buat ya. Kalau kita misalnya berdoa, di hadapan kita ada bawang merah, gini aja. Gitu. Secara otomatis nggih nangis-nangis dhewe nggih. Tapi ternyata ulama itu ngasih cara kepada kita gimana caranya agar kita tuh bisa menangis. Pertama, pilih waktu yang tepat. Ya, mungkin waktu ketika panjenengan sendirian, hanya panjenengan dengan Allah. Jadi cari waktu untuk berduaan, jangan sampai bertiga nih. Bertiga itu bisa kalau akhir zaman ini dengan HP. Makanya panjenengan kalau tahajud jangan taruh HP di depan. Nanti mau nangis ada chat, dengan nangisnya nggak jadi, baca chat dulu. Makanya pilih waktu yang tepat hanya panjenengan dengan Allah. Nah, kemudian ulama menjelaskan setelah itu kita curhat sama Allah. Kita menyampaikan semua kekurangan kita kepada Allah. Dan ulama mengatakan tunggu aja, pasti mau nggak mau tiba-tiba panjenengan meneteskan air mata. Dan itu katanya mujarab para hadirin. Jadi kalau kita ingin menangis, kita punya waktu menyendiri dengan Allah, kita mengeluhkan semua permasalahan kita kepada Allah, pasti setelah itu mau nggak mau kita akan dengan sendirinya akan meneteskan air mata. Dan kalau kita itu pernah menangis sekali saja, menangis karena takut kepada Allah, maka nanti di akhirat kita akan selamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang menjadikan manusia itu celaka nanti di akhirat adalah qillatul haya'i. Napa niku sedikit malunya. Yang besar adalah malu-maluin. Tapi malunya sedikit. Nah, maka Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali hal yang baik. Jadi kalau kita itu misalnya nih, apunten kula panjenengan, misalnya punya rasa malu yang sangat tinggi, meskipun kita itu
tidak takut kepada Allah misalnya, cuma punya rasa malu yang sangat tinggi, kadang kita terhindar dari hal yang buruk. Contoh, wah saya males lah pacaran, nanti kalau saya pacaran apa kata orang, saya malu. Akhirnya nggak pacaran, memilih menikah. Kemudian saya malu lah kalau masuk misalnya tempat karaoke atau tempat diskotik, nanti kalau ketahuan orang saya kan malu. Jadi orang itu kalau sudah punya rasa malu, dia mau melakukan hal yang buruk kadang ditunda karena takut ketahuan orang. Tapi kalau sudah rasa malunya hilang, naudzubillah min dzalik, kadang dia dengan bangganya melakukan atau dia itu menampakkan hal yang buruk karena malunya sudah hilang. Nah contoh seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu beliau seumur hidupnya para hadirin kalau mandi niku basa Jawa napa? Adus nggih. Kadang wonten bahasa Jawa sing dicampur karo basa alus, bapak adus, napa bapak tilem kula siram. Oke, maksudnya kan berarti bapaknya niku tilem nggih berarti nggih. Kemudian dianya tidur, dianya mandi, leres nggih. Leres ngoten nggih. Tapi bukan berarti bapaknya tidur kemudian disiram. Itu durhaka. Nah, kita kembali ke pembahasan. Napa niku Sayyidina Utsman bin Affan, beliau seumur hidupnya ketika mandi ternyata nggak pernah buka baju seutuhnya seumur hidupnya. Jadi beliau kalau mandi itu menutup pakai sarung di separuh badannya para hadirin. Jadi di atasnya pusar itu di dadanya sampai di bawah lutut. Padahal kan ketika mandi nggak ada orang yang melihat, hanya beliau sendiri, tapi nggak dibuka. Kalau kita kan nggak. Kalau sudah mandi, namanya mandi dibuka semua. Oke. Nggak ada yang ditutup-tutupi namanya mandi. Tapi kalau Sayyidina Utsman bin Affan, beliau itu nggak pernah membuka baju seutuhnya meskipun mandi. Kenapa? Karena beliau mengatakan saya malu kepada Allah. Jadi kan meskipun di kamar mandi Allah melihat dia. Itulah Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau kita meniru beliau berat nih, berat. Repot nih, repot. Nah terus malah uniknya sekarang kalau orang barat mungkin yang nggak punya agama di pantai yang kebuka berarti itu malah ini luar biasa. 360 derajat beda dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Masya Allah. Nah terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib para hadirin seumur hidupnya nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Seumur hidupnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib seumur hidupnya nggak pernah melihat kemaluannya sendiri, apalagi sampai melihat auratnya orang, ngintip auratnya orang, nggak pernah. Nah ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini juga berat sekali. Ini luar biasa. Kenapa kok beliau bisa melakukan seperti itu? Karena rasa malunya begitu tinggi. Dan rasa malu itu benar-benar ada di dalam diri kita itu ketika kita nggak dilihat oleh orang. Jadi ketika kita itu sudah sendirian, nggak ada yang melihat kita, atau memang orang-orang di sekeliling kita itu nggak kenal dengan kita, maka pada saat itu kalau panjenengan diuji keimanannya, punya malu napa mboten. Karena kadang kan kalau kita seperti ini bareng-bareng kan semuanya nggih soleh-solihah leres nggih. Tapi ketika sendirian, ketika mungkin di luar pengajian, maka itu yang menentukan kita punya malu napa mboten. Ada kadang napa niku jamaah perempuan tapi sanes ten mriki. Kalau hadir pengajian nggih pakai kerudung, nggih menutup aurat. Tapi nanti ketika ke mall beda. Nggih. Niku wonten. Jadi ketika di majelis ilmu atau masuk masjid menutup aurat, tapi nanti ketika di luar majelis pakaiannya berbeda. Berarti ini nggak punya malu. Nah, sehingga para hadirin ternyata sedikit malu itu menjadikan kita napa niku celaka di akhirat. Nah, sehingga alhamdulillah kalau panjenengan masih diberikan rasa malu yang tinggi oleh Allah. Semoga rasa malu ini terus ada di dalam diri kita sampai nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah
Waraghbatu fid dunya, yaitu yang keempat adalah rakus dalam urusan dunia. Cinta dunia itu tidak apa-apa para hadirin, karena saya hidup di dunia. Tentunya karena saya hidup di dunia ya cinta dengan dunia. Kemudian panjenengan hidup di dunia, ya pasti panjenengan cinta dengan dunia. Akhirnya ada yang bilang, Ustadz saya nggak cinta dunia. Ayo kita bahas bareng-bareng nih. Dikatakan oleh Rasulullah, ad-dunya mata. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Jadi perhiasan yang paling baik di dunia ini adalah perempuan yang sholihah. Berarti bapak-bapak ini kalau cinta kepada istrinya berarti panjenengan cinta dunia. Tapi jangan dijadikan alasan akhirnya, wah saya mulai sekarang gak cinta dunia. Akhirnya pulang ke rumah bilang sama istrinya, Dek mulai saat ini saya gak cinta sama kamu karena kamu adalah dunia. Maka cinta dunia para hadirin yang terlaknat adalah kalau kita itu rakus dalam cinta dunia. Nah sehingga kalau kita itu rakus dalam urusan dunia, maka dia akan mencari yang haram. Dengan yang halal dia itu nggak cukup. Nah itu ciri-cirinya orang yang rakus dalam urusan dunia. Kemudian dia itu sering berantem karena urusan dunia. Nah itu ciri-ciri orang yang berlebihan cinta dalam urusan dunia. Sering berantem dalam urusan dunia. Rebutan kursi berantem. Oke. Kemudian rebutan warisan dunia berantem. Kadang warisan itu luar biasa. Warisan itu kadang yang besar bukan harta peninggalannya, tapi yang besar adalah setannya. Di daerah Jember niku wonten 5 bersaudara berantem warisan. Ustadz itu kaget, mungkin ini yang dibagi adalah miliaran. Ternyata ketika Ustadz itu mau mendamaikan, ternyata mereka rebutan wajan gosong. Yang mereka perebutkan itu memang wajan yang katanya sudah turun-temurun dan itu dimiliki oleh ibunya. Ibunya meninggal sehingga wajan itu diperebutkan. Penggorengan diperebutkan. Padahal berapa sih harganya penggorengan? Bukan masalah harganya berapa, tapi warisan itu yang besar adalah setannya. Makanya orang tua itu agar anaknya tidak berebut waris, maka orang tua mungkin kalau dia punya harta yang banyak, maka anak-anaknya itu mumpung masih pada hidup dipanggil. Misalnya anaknya 4, langsung dibagi, dihibahkan. Wah ini nanti ruko yang di sana itu untuk kamu, sawah yang di sana untuk kamu. Kalau bisa langsung nopo niku sertifikat. Jadi ketika nanti orang tuanya itu meninggal duluan, belum tentu juga orang tuanya duluan, kadang juga anaknya. Nah ketika orang tuanya ini meninggal para hadirin, nggak meninggalkan harta waris sehingga anaknya aman. Tapi kalau memang orang tua itu atau siapapun yang meninggalkan harta waris, maka seyogyanya itu dianjurkan untuk segera dibagi. Tentunya ada seorang bapak misalnya meninggal, anak-anaknya kan pada datang itu. Nah ketika anaknya pada datang, sebelum mereka itu pergi ke rumahnya masing-masing, kalau bisa harta itu sudah dibagi. Kenapa? Karena kadang kalau masih melihat bapaknya di situ, masih melihat kenangannya, atau baru ditinggal bapaknya yang meninggal, kadang itu hati itu masih lembut. Ketika pembagian harta waris kadang, Dek, awakmu mek oleh sakmene wis gak apa-apa, terserah wis sak karep. Kenapa bilang gitu? Karena hatinya masih lembut. Barusan ada kematian, gak suka dengan dunia. Nah sehingga saya itu pernah ada salah satu jamaah ngadep, saya juga gak berani para hadirin, gak berani untuk bagi warisan karena dia minta tolong, Ustaz, saya minta tolong untuk bagi harta waris punya bapak saya yang sudah meninggal. Oh iya, kapan meninggalnya? 10 tahun yang lalu. Jadi ternyata bapaknya sudah meninggal 10 tahun yang lalu, harta warisannya belum dibagi. Loh, sekarang harta warisnya dipegang siapa? Saya pegang. Loh, terus gimana cara baginya? Ya itu Ustaz saya yang bingung karena sudah banyak berkurang.
Sehingga saya minta tolong Ustadz untuk menjelaskan kepada mereka. Saya itu makainya nggak sengaja. Okay. Akhirnya saya bilang, ya saya siap, tapi siap nggak mau. Ya, daripada nanti, enggak Ustadz, nanti Ustadz tak kasih bagian. Wah ini kan kadang beratnya jadi Ustadz gitu, dikasih bagian. Tapi alhamdulillah para hadirin, nopo niku masih diselamat. Makanya harta warisan itu berat sekali. Berat berarti kalau kita meninggalkan harta waris itu kita ngasih PR berat kepada anak. Kadang ada seorang laki-laki, dia itu sudah kaya raya, tapi kan jatahnya tentunya masih lebih banyak. Nah kadang ada seorang perempuan bilang, iku lho masku iku lho, wis mapan penggaweane ya wis penak, kok sih oleh akeh lah aku lho. Kerjaan saya gak jelas, mosok mek oleh sakmene. Akhirnya bermusuhan para hadirin. Dan kadang sebab warisan ini bermusuhan turun-temurun. Dia seorang adik gak berani sama kakaknya. Akhirnya yang dikomporin anaknya. Ngumpulin anaknya. Nak, ibu itu loh aslinya wong sugih. Akhirnya anaknya kan tanglet. Loh terus apa ibu kok gak duit? Lah ibu hartaku dijukuk pamanku itu. Akhirnya apa? Anaknya bermusuhan dengan pamannya. Nah ini sebab warisan. Makanya para hadirin, orang-orang terdahulu niku kebanyakan orang tuanya itu meninggal nggak meninggalkan harta waris. Bukan berarti orang tuanya kejam gitu, karena ketika orang tuanya masih hidup, anaknya sudah dipanggil, kemudian dikasih bagian masing-masing. Dan kalau hibah itu boleh adil, karena hibah itu diberikan oleh manusia yang masih hidup, yang nerima juga masih hidup. Nah sehingga kalau hibah itu misalnya yang perempuan lebih banyak, ya terserah, tergantung yang ngasih. Wong hibah itu pemberian. Dan enaknya ketika panjenengan itu misalnya punya harta banyak langsung dihibahkan kepada anak. Nah nanti ketika meninggal dunia nggak ada harta waris, kan saudaranya ayah ini, kakaknya, adiknya itu kan juga kadang mendapatkan bagian dari harta waris. Nah, itu yang membuat kadang anak itu agak berat. Apalagi mungkin anaknya itu merawat orang tuanya bertahun-tahun. Saudara bapaknya nggak pernah nengok. Sekali meninggal datang jaluk warisan, kan kurang ajar. Oke, ya meskipun memang ada haknya, tapi orang seperti itu kayak harus diapain kan? Oke. Oke, ketika bapaknya ini sakit yang merawat anaknya, mungkin sampai anaknya kehilangan pekerjaan atau mungkin kehilangan banyak duit karena berobat. Ketika bapaknya ini meninggal, dulur-dulur kandungnya teko njaluk warisan. Nah ini yang menjadikan kadang orang seperti ini harus diapain ya? Untung nggak didukun orang seperti itu. Nah maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sehingga agar kita itu aman, maksudnya kita nggak meninggalkan PR, maka panjenengan mungkin bisa meniru ulama terdahulu. Jadi kasih aja, sudah dibagi harta kita untuk anak-anak kita, sehingga anak kita itu nanti ketika ngapunten meninggal nggak ada yang tahu, bisa jadi anaknya duluan. Tapi ketika orang tuanya meninggal duluan, anaknya sudah nggak repot urusan warisan. Bahkan ketika saudaranya itu datang, warisannya bapak ono nggak? Ono pasti pakai kabeh. Kan langsung nyengkre setan kan ngoten gitu. Itu. Nah seperti itu beda. Sudah nggak ada yang dibagi karena sudah dihibahkan, kan enak. Jadi setan nggak bisa masuk para hadirin. Bukan berarti saudaranya bapak setan, boten nggih. Kadang saudaranya bapak itu datang digandoli oleh setan itu yang berat. Oke. Sehingga sampai ada satu cerita yang begitu luar biasa. Ini ada suami istri nggak punya anak. Suami istri ini hartanya banyak sekali. Nah kemudian suami istri ini ngangkat anak angkat nih. Anak angkat berarti bukan berarti bayi diangkat, berarti maksudnya kan tahu banyak dengan anak angkat seperti apa. Tapi kan anak angkat itu nggak dapat harta waris. Padahal para hadirin, bapak suami istri ini sudah menghibahkan semua hartanya untuk anak angkatnya ini. Tapi karena nggak segera di noponiku di sertifikat, padahal bapak ibunya ini yang merawat ini anaknya satu-satunya ini. Bapaknya stroke, ibunya juga stroke.
saudara bapak ibunya ini nggak ada yang jenguk. Ketika meninggal pada datang, kamu anak angkat. Nggak ada hak waris untuk kamu. Jadi hartanya bapak kamu ini bapak angkat harus dibagi ke kami ini. Saya tanya banyak banget. Akhirnya anak angkatnya bilang, loh sudah dihibahkan, mana buktinya? Kamu bohong. Coba. Nah akhirnya mau nggak mau dia ngalah. Tapi gara-gara orang-orang ini mengambil harta secara zalim, sekarang itu hidupnya pada berantakan. Yang saya dapat cerita hidupnya pada berantakan. Ada yang anaknya stres sampai nopo niku kadang telanjang jalan-jalan. Ya mungkin karena berebut harta yang haram itu. Ada yang rumah tangganya berantakan, ada yang sampai anaknya itu mau ditangkap polisi karena katanya menghamili orang. Nah ini. Jadi ternyata nopo niku hukuman itu pasti ada. Nah, sehingga kalau kita memang punya niatan ingin ngasih kepada anak atau siapa, segera diperjelas dengan sertifikat. Kenapa? Agar tidak ada sengketa di masa yang akan datang. Napa niku terkait berlebihan dalam urusan dunia. Yang terakhir adalah yang kelima, tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Itu yang menyebabkan celaka. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga hafalan panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita fi sehat wa afiat wa fi taatillah, dan semoga orang panjenengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Hakadha bini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.